Om Swastiastu. Selamat malam Bu Guru dan teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Imade Bintang Mertaputra, nomor absen 10 dari kelas 10 MIPA 6. Pada hari ini, saya akan menjelaskan tentang materi skalar dan vektor. Dimulai dari pengertian skalar dan vektor. Skalar merupakan besaran yang menyatakan besarannya saja, tidak mempunyai arah. Contohnya massa, waktu, dan energi. Sedangkan vektor merupakan besaran yang memiliki panjang dan arah. Contohnya kecepatan, percepatan, dan gaya. Salah satu contoh vektor yang paling sederhana adalah sebuah ruas garis yang memiliki panjang tertentu. Di sini terdapat titik P dan titik Q, dan juga terdapat vektor. Titik P ialah pangkal P dan titik Q ialah ujung Q. Nah, maka vektor di atas dapat ditulis sebagai vektor PQ. Banyak vektor PQ dilambangkan dengan mutlak vektor PQ. Lanjut ke notasi vektor. Notasi vektor adalah penulisan khusus agar tidak tertukar dengan besaran skalar. Ada dua cara penulisan notasi vektor, yaitu yang pertama dengan cara huruf kecil yang kita tebal, seperti A, B, C, dan sebagainya. Contoh vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Contoh pada gambar. Lalu yang kedua, huruf kecil yang dibubuhi tanda panah seperti vektor A, vektor B, vektor C, dan sebagainya. Contoh vektor PQ ditulis sebagai vektor A. Nah, contohnya pada gambar. Huruf kecil yang dibubuhi tanda panah di atasnya. Seperti itu. Lanjut ke ruang vektor. Ruang vektor adalah suatu himpunan objek yang dapat dijumlahkan satu sama lain dan dikalikan dengan suatu bilangan, yang masing-masing menghasilkan anggota lain dalam himpunan itu. Sebuah vektor di Rn dinyatakan oleh n bilangan terurut, yaitu vektor U sama dengan vektor U1, vektor U2, dan seterusnya hingga nilai n. Nah, ruang vektor dibagi menjadi dua, yaitu vektor dimensi 2 dan vektor dimensi 3. Yang pertama, vektor dimensi 2 atau R2 ialah vektor yang terletak di satu bidang atau yang hanya mempunyai dua komponen, yaitu X dan Y. Dan vektor dimensi 3 atau R3 ialah vektor yang terletak di ruang dimensi 3 atau vektor yang mempunyai tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Nah, lanjut ke penjelasan vektor di R2. Vektor di R2 mempunyai dua komponen, yaitu X dan Z. X dan Y. Untuk menyatakan besar vektor pada vektor R2 dapat dilakukan dengan cara berikut. Nah, terdapat gambar vektor A. Vektor A sama dengan 3, 5. Nah, 3 itu ialah arah secara horizontal. Jika ke kanan, nilainya plus, dan ke kiri nilainya minus. Nah, pada gambar di sini, karena arahnya ke kanan, maka positif. Kita hitung 1, 2, dan 3. Nah, 3. Lalu, untuk arah vertikalnya yaitu 5. Nah, sama jika ke kanan, maka hasilnya positif, dan ke kiri hasilnya negatif. 1, 2, 3, 4, dan 5. Seperti itu. Nah, hasilnya vektor A sama dengan 3 dan 5. Vektor A sama dengan 3i ditambah 5j. Seperti itu. Lanjut ke vektor di R3. Vektor R3 mempunyai tiga komponen, yaitu X, Y, dan Z. Menyatakan besar vektor di R3 dapat dilakukan sebagai berikut. Terdapat sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Nah, saya buat contoh. Vektor A sama dengan 2, 3, 5. Nah, untuk yang pertama, 2 itu adalah X-nya. Jadi kita tulis anggapan di sini. Lalu lanjut ke 3, yaitu Y. Nah, Y-nya tulis di sini. Lalu 5 ialah Z-nya. Nah, seperti itu. Lalu, kita buat dengan cara 3 dimensi. Kita sambungkan seperti ini. Nah, seperti itu.
Lalu untuk hasilnya, vektor A sama dengan 2i ditambah 3j ditambah 5k. Nah, seperti itu. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, saya berikan latihan soal. Nah, latihan soal hanya 2 soal saja. Yang pertama, tentukan vektor-vektor pada gambar di samping. Nah, ada 3 vektornya, vektor A, vektor B, dan vektor C. Yang kedua, gambarlah vektor-vektor berikut. Vektor A, vektor AB sama dengan 4, 2. Dan yang kedua, vektor PQ sama dengan negatif 2, 5. Sekian presentasi atau penjelasan dari saya tentang materi skalar dan vektor. Maaf jika ada salah kata ataupun kalimat dan penjelasan yang kurang dimengerti. Mohon maafkan, dan saya tutup untuk Prama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.